Apa lo? Kita udah mau ketok palu ya. Lo gak peduli, tapi dia yang menjebak. Memangnya bisa menikah dengan jin, Pak Ustadz? Bahasanya mungkin melakukan hubungan seksual sama jin ya. Jadi manusia dan jin ini bisa saling menikah satu sama lain, bisa saling mengawini satu sama lain. Ditutup dengan kalimat kejadian ini atau fenomena ini telah banyak terjadi. Wajahnya itu seakan-akan jadi wajah seorang wanita yang dulu pernah hadir di dalam kehidupannya, atau seorang laki-laki yang dulu pernah hadir dalam kehidupannya. Kasusnya sama seperti ini, haram, tidak boleh. Kalau dia menikmati itu, dia bermaksiat kepada Allah. Bisa dibilang dia zina dengan jin itu. Ditanya ketika laporan, kamu melakukan apa? Aku berhasil menjadikan seseorang mencuri. Kamu belum melakukan apa-apa. Kamu ngelakuin apa? Aku berhasil menjadikan manusia judi. Kamu belum melakukan apa-apa. Terus banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang dilaporkan oleh para setan-setan pasukannya iblis ini, nggak ada yang dianggap kecuali satu. Aku telah berhasil menceraikan antara suami dengan istrinya. Nikmat syaiton anta. Sebaik-baik setan adalah kamu. Jangan lupa buat kalian tonton film Pengantin Setan di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 16 Januari 2025. Terakhir, sebagai anak dari keluarga broken home tentu berbeda ya jika terlahir dari anak keluarga yang normal gitu ya, dimana sebagai anak broken home tentu akan merasa bahwa telinganya tuh kayak sakit gitu loh, denger ayah sama ibunya berantem tiap hari. Terus ketika dia melihat ada anak lain dengan keluarga yang harmonis, tentu akan sakit juga di hatinya. Dampak dari perceraian itu ternyata nggak bisa dianggap sepele. Bayangkan ya kalau akhirnya karena hal tersebut tiap-tiap rumah tangga itu akhirnya anaknya jadi males melakukan pernikahan, jangan-jangan nih dampaknya itu nanti jumlah kematian dalam sebuah negara itu bisa lebih banyak daripada jumlah kelahirannya. Makanya dampak dari perceraian itu nggak bisa dianggap sepele. Nah, hari ini kita udah kedatangan kembali Ustadz Faizar yang akan membahas tentang jin perusak rumah tangga dan juga dampak dari perceraian, atau bisa nggak sih sebetulnya menikah dengan jin gitu loh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz ya. Ya, baru pulih saya. Kita melipir sejenak Pak Ustadz dari sihir dan santet gitu ya. Siap. Nah, ini kemarin saya baca berita Pak Ustadz nih, kita baca sama-sama ya. Dari Malang Times ya. Ibnu Taimiyah berkata, pernikahan antara manusia dan jin memang ada dan dapat menghasilkan anak. Peristiwa ini sering terjadi dan populer. Para ulama pun telah menyebutkannya. Namun kebanyakan para ulama tidak menyukai pernikahan dengan jin. Memangnya bisa menikah dengan jin, Pak Ustadz? Bahasanya mungkin melakukan hubungan seksual sama jin gitu ya. Bisa atau enggak? Bisa. Dan itu dijelaskan di beberapa kitab-kitab ulama. Ada kitab tafsir maupun di fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seperti yang tadi di Malang Time ini saya bawa bukunya, Mas. Oke. Qala al-Imamu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dari Ibnu Taimiyah berkata, wa qad yatanakahul insu wal jinnu wa yuladu bainahuma waladun. Wa hadza katsirun ma'ruf. Jadi manusia dan jin ini bisa saling menikah satu sama lain. Bisa saling mengawini satu sama lain. Bahkan beliau mengatakan dari hubungan pernikahan itu bisa keluar anak, lahir anak, dan ditutup dengan kalimat
kejadian ini atau fenomena ini telah banyak terjadi, tersebar di mana-mana. Demikian juga yang dikatakan oleh Asyibli, ya, bahwa ulama itu memakruhkan hubungan perkawinan antara manusia dengan jin. Kenapa kok ulama itu memakruhkan? Dimakruhkan itu karena begini, dampak kerusakannya nanti besar sekali. Karena contoh, mohon maaf nih, ada wanita zina, kemudian hamil. Kalau misal hal tersebut dihalalkan, nantinya akan timbul kekacauan yang besar. Karena kalau misal ini wanita hamil, kemudian ditanya siapa yang menghamilimu, jin, kan jadi bahaya, jadi rancu. Hukum itu nanti jadi amburadul. Makanya dimakruhkan manusia nikah sama jin, karena dikhawatirkan nantinya akan ada kekacauan demi kekacauan, khususnya ketika ada hubungan perzinaan, hubungan gelap, ya, wanitanya hamil dibilang aku dihamili sama jin. Nah, tapi kalau saya pribadi nih Mas, melihat dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hubungan antara manusia dengan jin itu bisa melahirkan anak, kalau menurut saya pribadi, dan tentu ilmu saya nggak ada seujung kukunya Ibnu Taimiyah ya, manusia sama jin walaupun dia kawin nggak akan bisa punya anak, karena beda bahan baku. Jangankan yang beda bahan baku nih, misal manusia dia syahwatnya menggebu, nggak bisa menikah, kawin sama kambing, maksudnya kawin sama kambing ini dia melakukan hubungan itu sama kambing atau sama hewan, bisa nggak punya anak dari hubungan itu, hubungan seksual antara manusia dengan hewan. Kan pernah ada kasusnya kan? Bisa nggak tuh? Saking bisa nggak tuh Mas? Jelas nggak bisa dong. Pernah lihat manusia setengah kambing? Iya. Ini kalau pendapat saya pribadi ya, kayaknya kok agak nggak masuk akal ketika manusia kawin sama jin ini bisa kemudian melahirkan anak gitu. Sedangkan ketika manusia yang ngawinin hewan aja yang sama-sama diciptakan dari tanah itu aja nggak bisa melahirkan anak. Pendapat pribadi saya ya, wallahu a'lam bishawab. Oke. Walaupun ada beberapa kisah-kisah dari para pasien, dari orang-orang yang katanya dikawini sama jin, mereka mengatakan melahir anak tapi goib. Nah ini kan nggak bisa dibuktikan ya, maksudnya itu subjektif dari orang itu sendiri. Entah benar entah hendaknya, ya hanya Allah yang tahu. Jangan-jangan dia kena delusi atau halusinasi dia sendiri. Khawatirnya ke ranah situ Mas, makanya dalam hal ini kami berhati-hati sekali. Memang banyak kok persaksian, saya lahir anak tapi anaknya di alam atau di dimensi lain gitu. Nah ini siapa yang bisa memvalidasi betul hendaknya orang tersebut gitu ya. Oke. Sebelum kita lanjut Pak Ustadz ya, tentang pernikahan antara manusia dengan jin gitu. Kenapa sih iblis sama anak buahnya itu suka sekali bila terjadi perceraian antara suami dan istri? Jelas, karena dampak dari perceraian itu bisa merusak generasi-generasi setelahnya. Seorang anak yang dia melewati tumbuh kembang saat ayah bundanya itu banyak cekcok sampai akhirnya berpisah, itu dia pasti akan hancur sekali secara jiwanya, secara psikisnya. Dia akan kehilangan sosok untuk dijadikan panutan. Bingung kan, mau milih ayah yang ditinggalkan juga ibunya, mau milih ibu yang dia tinggalkan juga ayahnya. Sedangkan dua-duanya kita nggak bisa milih, kayak si malakama, mau milih bapak apa ibu. Ya nggak ada pilihan itu, dua-duanya kita sayang. Namun ketika hal tersebut terjadi, kemudian ini hubungan rumah tangga sudah benar-benar karam, tidak bisa dipertahankan bahteranya, ini anak yang pasti akan nanti jadi tumbalnya. Dia akan kebingungan di situ. Dan sedangkan anak ini kan tidak selamanya dia menjadi anak-anak. Dia pasti akan dewasa. Ketika dia dewasa dan mengalami fase perceraian, maksudnya perceraian ini bukan perceraian syar'i loh ya. Perceraian yang memang seharusnya itu nggak perlu lah untuk cerai, nggak perlu untuk berpisah, bisa dimusyawarahkan bersama.
Tapi ini hanya karena masalah sepele dia ceraikan. Nah ini yang kurang disukai sama Allah. Dengan masalah yang sepele kemudian cerai, akhirnya anak ini ketika dewasa kan pasti akan punya pengalaman yang buruk, inner child yang nggak enak lah, tidak mengenakan. Sehingga dia bisa jadi takut menikah, dia bisa jadi trauma sama laki-laki atau sebaliknya trauma sama perempuan, atau mungkin dia akan kehilangan jati diri. Naudzubillah kalau misal ini anak ketika masa remajanya dia nyari jati diri, ikut komunitas yang mungkin komunitas yang kurang soleh, akhirnya bisa merusak. Sehingga iya dampaknya ini akan kemana-mana, Mas. Makanya iblis itu dia membangun singgasananya ada di atas lautan, di atas air. Setiap harinya dia mengirimkan bala tentaranya untuk menyebar ke seluruh penjuru bumi untuk mengadakan makar-makar di tengah kerumunan manusia. Ditanya ketika laporan, kamu melakukan apa? Aku berhasil menjadikan seseorang mencuri. Kamu belum melakukan apa-apa. Kamu ngelakuin apa? Aku berhasil menjadikan manusia judi. Kamu belum melakukan apa-apa. Terus banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang dilaporkan oleh para setan-setan pasukannya iblis ini, nggak ada yang dianggap kecuali satu. Aku telah berhasil menceraikan antara suami dengan istrinya. Ni'mas syaiton anta. Sebaik-baik setan adalah kamu. Sampai diberi trofi ibaratnya gitu. Didudukan di dekat singgasananya iblis dan dibanggakan sama iblis. Kenapa ya? Karena dampak kehancurannya banyak. Dan ingat bahwa di antara Allah mensyariatkan atau menciptakan pasangan di antara kita untuk apa? Pertama, memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Bahwa Allah itu Tuhan yang nggak butuh jodoh, nggak butuh istri. Dia juga bukan Tuhan yang merasa kesepian. Ya, beda sama kita kan, di masa pubertas, ketika ada suatu hormon itu muncul ya, yang memang sudah siap untuk membuahi dan dibuahi, pasti akan membuat galau seseorang. Nah, Allah nggak punya itu dan nggak butuh kepada apapun. Makanya difirmankan dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Untuk apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda eksistensi Tuhan, Dia menciptakan dari bangsa kalian jodoh. Ya. Untuk apa? Supaya kalian bisa tenang bersama jodoh itu. Dan Dia menjadikan mawaddah serta rahmat, menjadikan kasih sayang di antara kalian dengan jodoh itu, dengan pernikahan itu. Nah, setan kan kepengen nih manusia nggak mendapatkan tenang, nggak dapatkan rahmat, nggak dapatkan mawaddah, kasih sayang. Nah, makanya dia berusaha gimana caranya manusia itu pada cerai. Dan ingat yang kedua, Nabi juga bersabda, tazawwaju fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahlah kalian karena dengan pernikahan itu kelak aku bisa membanggakan banyaknya umatku di hadapan nabi-nabi yang lain. Jadi pernikahan itu bukan untuk free child, tapi supaya kita berkembang biak, beranak pinak, yang dengan anak-anak yang soleh-solehah itu nantinya akan menjadi penerus ya estafet perjuangan dalam menegakkan ketauhidan serta risalah-risalah para nabi dan rasul. Tapi Pak Ustadz, jika misalnya dalam sebuah rumah tangga gitu ya, sering cekcok, sering berantem, komunikasinya nggak lancar, berarti itu bukan hal yang biasa dalam sebuah pernikahan gitu. Apakah itu termasuk gangguan jin rumah tangga gitu? Ya, setan memang biasa menjadikan seseorang itu saling cekcok satu sama lain. Jangankan di rumah tangga, hubungan apapun itu kan dia bisa menjadikan seseorang itu salah paham, saling berseteru. Memang itu tujuan mereka supaya manusia itu saling bertikai satu sama lain. Wabil khusus di dalam bahtera rumah tangga ini, dia biasa untuk menimbulkan fitnah-fitnah yang besar supaya ujung-ujungnya cerai. Tapi ingat ya, cerai itu boleh asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Maksudnya sebab-sebab syar'i, sebab-sebab yang secara syariat kita dianjurkan untuk mencerai. Kayak misalnya
Misalnya nih, suami atau istrinya murtad. Itu sudah harus cerai. Dia keluar dari Islam. Ya buat apa dipertahankan sementara kita nikah itu kan supaya bisa membangun rumah tangga, supaya sama-sama mendekat kepada Allah. Nah kalau satunya murtad, udah keluar dari Islam, ya sudah. Ya. Yang kedua, nggak mau sholat, meninggalkan hal-hal yang wajib nih. Itu boleh, entah suami atau bahkan istri menggugat. Ketika di antara keduanya itu tidak mau melaksanakan syariat Allah, maksudnya yang wajib ya. Yang ketiga, ketika pasangannya ini hobi jajan di luar. Kenapa kok disuruh menggugat? Karena bisa menimbulkan madorot bagi pasangannya, pasangan sahnya. Bayangin aja, misal pasangan sahnya adalah laki-laki yang baik-baik atau perempuan yang baik-baik, menjaga kesuciannya, menjaga hatinya hanya untuk pasangannya di rumah. Ini pasangan malah keluyuran ke sana kemari, nyari babon atau nyari bandotan. Ya, nanti kalau misalnya ini pasangan pulang bawa penyakit HIV/AIDS misalnya, kan kasihan ini. Yang menjaga kesuciannya, menjaga harga dirinya untuk selalu setia karena ada sumpah di hadapan Allah, yaitu ketika akad nikah. Ini kan mitsaqon ghalidh, sebuah tali yang sangat sakral, yang sangat kuat. Jadi pernikahan itu bukan main-main. Kok dia malah jajan di luar, lebih baik ceraikan sudah. Gugat, ya. Nah itu boleh dalam Islam, malah harus. Kenapa? Ya karena bisa mengakibatkan penyakit kelamin pada pasangan sahnya yang nggak tahu apa-apa. Ngaruh ke kesehatan juga. Ngaruh ke kesehatan. Ya, cinta boleh, bodoh jangan. Iya kan? Iya. Ya. Kalau misal itu membahayakan, memang nggak mau diajak untuk islah, nggak mau diajak untuk memperbaiki diri, ya mohon maaf sudahlah. Mungkin jalanmu seperti itu, jalan saya juga seperti itu. Nah insya Allah anak-anak juga akan Allah jaga kalau hal ini terjadi. Itu dia guys ya, cinta boleh, bodoh jangan. Ya kalau KDRT itu juga Termasuk ya. termasuk. Lah ini KDRT kok terus menerus, ya dipukuli tiap hari, gugat saja sudah. Buat apa? Anda itu dinikahi ya, kaum perempuan dinikahi itu untuk dijadikan ratu di dalam rumah tangga. Bukan untuk dijadikan budak, bukan untuk dijadikan samsak hidup. Loh kelainan dong, masa katanya ngaku cinta sampai dinikahi malah dipukuli. Na'udzubillah min dzalik. Kalau istri minta duit tiap hari terus bagaimana Ustaz? Oh itu memang haknya dia. Oh kalau tiap hari ya. Iya. Tiap hari, tiap jam itu bisa diceraikan nggak Ustaz? Bercanda. Nah ini kita balik lagi Pak Ustaz ya ke pernikahan jin itu tadi. Kalau misalnya, maaf nih Pak Ustadz ya, suami istri lagi berhubungan badan, terus salah satunya itu membayangkan pasangan lain atau sosok lain lah gitu ya, itu termasuk gangguan jin dalam rumah tangga nggak? Wah itu gangguan psikologis tuh. Gangguan psikologis ya? Gangguan kepribadian itu. Jelas, kalau dia membayangkan sosok, misal mantannya gitu ya, dia ditinggal kawin sama mantannya, ditinggal nikah sama mantannya, terus kemudian si istrinya atau suami yang sekarang itu hanya dijadikan pelarian saja untuk balas dendam. Kemudian ketika berhubungan suami istri membayangkan sosok lain, misal mantannya itu haram jelas. Itu ada boleh. Itu zina dengan pikiran. Nggak boleh itu Mas, dosa. Nikmatilah suamimu yang sekarang, nikmati istrimu yang sekarang. Perhatikan mereka itu indah. Kenapa nggak bisa dinikmati? Karena matanya sudah terlanjur menikmati yang haram. Makanya pasangan sendiri jadi nggak terasa nikmat. Apalagi kalau hobi porno, hobi masturbasi, hobi onani. Ada orang sudah nikah yang tetap hobi onani juga banyak. Yang menikmati diri sendiri itu. Jadi amuba aja. Iya, membelah diri ya. Amuba kan nggak berpasangan kan. Iya. Jadi kalau misal mau mendapatkan nikmat, pertama doa bisa tuh. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kenikmatanku ini pada apa yang kau halalkan. Ya, itu inti dari doa itu kan. Dan cukupkan aku dengan karuniamu, bukan dengan yang lainnya.
Sehingga dengan doa itu kita minta sumber kenikmatan syahwat itu hanya pada istri kita, yang istri kita masing-masing yang sah. Gitu. Jangan dengan mantan atau apalagi membayangkan artis siapa itu nggak boleh. Itu dengan menjaga itu qadul basar. Nah, saya kan punya video Pak Ustadz yang judulnya Pengantin Setan itu. Oh, iya? Jadi si narasumber saya, si Eca, itu dia mengalami mimpi nikah sama cowok itu bertahun-tahun dan pas udah punya suami. Nah, si Eca itu justru lebih menikmati hubungan dengan Jin. si cowok yang dia nggak tahu siapa di dalam mimpinya dibanding sama suaminya sendiri gitu. Waduh. Jadi seakan-akan itu Eca punya 2 suami, tapi yang dia lebih nyaman sama suami yang di mimpinya gitu loh. Itu termasuk gangguan jin apa bagaimana Pak Ustaz? Saya perlu teliti ya. Tapi jelas ketika memang itu sudah sampai tahap mengawini, apalagi sampai dia sudah klimaks di mimpinya, itu setan. Karena ihtilam, mimpi basah itu terjadi diantaranya ya karena pengaruh-pengaruh setan. Sehingga Nabi SAW tuh nggak pernah namanya mimpi basah. Itu terjadi ya karena memang adanya pengaruh-pengaruh itu. Nah, kalau misal kita bicara dari kitab, ya saya bicara dengan referensi saja dah, biar nanti tidak salah. Ini berdasarkan ini teman-teman ya, kitab An-Nubuwat. Jadi ini karya Ibnu Taimiyah juga. Kalau yang tadi dari Majmu' Fatawa dari Nubuwat. Kalau di sini dikatakan ini, mana sih sebentar? A few moments later. Saya nanya nih Mas, sebelum kita ke referensi ini, ke rujukan ini, suaminya Mbak siapa tadi? Eca. Iya. Itu sering diganggu juga nggak? Dibikin sakit. Jadi justru Kecelakaan mereka itu cekcok aja. Cekcok hal sepele, misalnya Eca itu nitip jus alpukat tapi dibelinya cappuccino cincau. Terus marah begitu. Pokoknya hal-hal sepele ya. Sampai akhirnya mau bercerai begitu. Nah, karena ketika pertengkaran-pertengkaran itu akhirnya si Eca udahlah mending gue mimpi aja gitu. Waduh. Jadi mimpi ini terjadi setelah pertengkaran itu atau sebelum? Mimpi itu sebelum pernikahan, tapi setelah pernikahan itu justru jadi seakan-akan pelayanan Eca karena malas sama suaminya. Oke. Ini mohon maaf sekali ya sebelumnya, sebelum saya bahas ini. Sudah pernah tanya belum hubungan beliau sama ayah kandungnya? Apakah pernah mengalami fatherless misalnya? Sosok ayahnya ada tapi nggak mendapati quality time yang bagus ketika masa kecilnya? Atau gimana? Sudah pernah tanya sampai situ belum? Saya belum tanya sampai ke situ, tapi pada saat akhirnya bermunculan banyak belatung di rumahnya dan ketika dia punya anak itu kan ada satu mimpi seakan-akan si cowok itu marah ke dia gitu loh. Lah gimana? Ayahnya itu akhirnya bilang udah pakai ustadz kenalan ayah aja gitu, coba ke rumah kamu melihat apa yang terjadi, kok bisa muncul belatung di mana-mana nggak ada bangke gitu. Menarik. Intinya jin masuk ke dalam mimpi, kemudian membuat makar-makar, kemudian sampai ngawini manusia itu memang bisa. Banyak sih sebenarnya dalil-dalil tentang itu di tafsir Qurtubi tentang tafsir surat Ar-Rahman ya. Nah, lam yatmithunna insun qablahum walajan. Jadi kata lam yatmith ini kan at-tamsu itu artinya al-iftidad. Iftidad artinya pecah keperawanan. Jadi di dalam tafsir itu Imam Qurtubi mengatakan begini, manusia sama jin itu bisa, mohon maaf, memecahkan keperawanan wanita, baik itu dari sesama bangsa jin, wanita sesama bangsa jin, atau wanita adamiyat, wanita dari anak cucu Adam. Jadi jin ini bisa mengawini manusia. Nah di sini dirujukan yang saya bilang tadi An-Nubuwat. Di sini dikatakan wal jinniyu qad yuhibbul insa. Jin itu bisa mencintai manusia, kama yuhibbul insiyu al insiyas. Bagaimana manusia cinta sama manusia yang lain. Wa kama yuhibbur rajulul mar'ata wal mar'atu rajula. Sebagaimana laki-laki jatuh cinta sama wanita, wanita jatuh cinta sama laki-laki. Wa yugharu alaih, dan kadang manusia ini bisa membikin jin itu cemburu. Wa yakhdumu bi asya, ketika dia jatuh cinta dia akan memberikan banyak fasilitas. Yakhdum di sini artinya dia menghamba atau memberikan pelayanan
kepada manusia yang dia cintai. Entah itu meramal, entah itu apa kemampuan-kemampuan ya yang indigo kayak gitu ya. Ya. Wa idza sara ma'a ghairihi, apabila orang yang dicintai itu bersama dengan manusia lainnya, waqad yu'aqibuhu bil qatli wa ghairihi. Jin itu bisa melakukan pembunuhan kepada orang yang berani untuk menikahi manusia yang dia cintai atau dengan melakukan hal yang lainnya. Kullu hadza waqi'un, dan ini semua terjadi di zaman beliau. Dan saya yakin sampai zaman sekarang pun masih ada. Itu terjadi, Mas. Kalaupun nggak sampai membunuh ini nggak langsung ditikam gitu aja, enggak. Kayak misalnya orang itu dibikin kecelakaan gitu, dibikin lalai kemudian nyerempet apa kemudian jatuh meninggal gitu, atau dibikin sakit, atau dibikin cekcok rumah tangganya kalau memang berhasil menikah dengan orang tersebut. Nah itu memang nyata terjadi. Nah, gunanya apa? Supaya kalau orang yang dicintainya ini sampai pisah sama suaminya atau sama istrinya, ya sudah, ini kan orang jadi hak milik jin itu. Makanya kadang orang ketika diruqyah itu dia bilang, ini milikku, ini punyaku. Dan rata-rata kasus orang-orang yang dicintai sama jin, kebanyakan yang saya temui di lapangan adalah orang-orang yang memiliki inner child yang buruk. Kalau dia laki, dia kurang waktu bersama ibunya, atau maksudnya dia tangki kasih sayangnya itu bocor, nggak pernah dikasih apresiasi sama ibunya, jarang dicium, jarang dipeluk, jarang diajak jalan. Kalaupun dia perempuan, sama ayahnya. Itu yang saya teliti selama ini dari kasus-kasus orang-orang yang dicintai sama jin. Ketika anak ini nggak punya sosok pengayom, ya ini jin muncul. Kadang-kadang kalau misal laki ya, atau misal permasalahannya ini sama ibunya, ya berarti sosoknya ini nanti jadi sosok yang keibuan, kayak Kanjeng Ratu. Nah, kalau misal sosoknya ini misal anak ini kurang kasih sayang dari bapaknya, ini sosok kebapaan. Entah itu ngakunya jadi Semar atau apa yang semisal lah, yang dia itu memberikan kayak nasihat-nasihat gitu, Mas. Nah tapi gimana Pak Ustadz, kalau misalnya wanita itu nyaman dan nggak mau pisah dengan apa yang dialamin kayak si Echa itu? Nah ini sebenarnya PR-nya. Dan obat dari orang yang disukai sama jin adalah pasangannya sendiri. Karena intinya daripada pasangannya. Ketika pasangannya ini sabar, mau menerima apa adanya, insya Allah nanti kemuliaan demi kemuliaan akan Allah berikan. Karena ya itu, dia ini kan ya orang yang dicintai jin ini merasa nikmat dengan dunianya. Iya. Maka ayo tarik. Ya yang bisa narik kan nggak mungkin kita ini, nggak mungkin saya selaku terapi saya narik loh. Saya siapanya? Kan hubungan saya terbatas antara terapis dengan klien. Tapi pasangan kan lebih jauh dari itu, suaminya lebih jauh dari itu, istrinya juga lebih jauh. Maka ayo tarik ini. Buktikan bahwa kita jauh bisa lebih mencintai orang tersebut. Buktikan bahwa kita selaku pasangannya, selaku suami atau istrinya jauh bisa membuat dia itu nyaman sama kita. Jadi obatnya dari misal Mbak Echa ya, atau yang semisal dengan beliau adalah suaminya atau istrinya. Itu. Jadi agak percuma kalau hanya mengandalkan ruqyah. Oke lah, setelah ruqyah mungkin ini jin dihajar habis-habisan atau kemudian keluar. Setelah pulang dari tempat peruqyahnya sampai rumah balik lagi. Kalau suaminya tidak bisa menciptakan milieu yang sehat, lingkungan yang sehat. Jadi kembali lagi, obatnya siapa? Ya suaminya. Litaskunu ilaiha, seperti apa yang Allah firmankan itu, supaya kalian bisa tenang. Maka berikan ketenangan untuk pasanganmu. Dan harus bisa saling memahami antara psikologi wanita dengan laki-laki. Laki-laki kalau lagi diem, ya kayak jargon sekarang kan laki-laki tidak bercerita. Nah. Demikian juga perempuan kalau dia cerewet ya, anggap aja dia lagi kejar setoran. Karena wanita itu kan seharinya dia harus mengucapkan kurang lebih 20.000 sampai 50.000 kata. Ya dia lagi kejar setoran. Dah kita diem aja.
Justru bagus ketika wanita itu mau ngomelin daripada diem aja, itu lebih horor. Ya pinter-pinter cowok aja ya Pak Ustadz, misalnya Pinter cowok, pas dia ya. lagi ngomong gitu pakai headset gitu. Jangan juga. Tambah ngamuk itu. Nah, tapi kalau misalnya akhirnya si orang ini menerima bujuk rayu gitu hingga akhirnya dia melakukan hubungan tersebut, itu termasuk perselingkuhan kah ketika udah punya pasangan, atau dia termasuk menyekutukan Allah apa bagaimana? Soalnya komen-komennya saya baca banyak banget tuh Pak Ustadz. Apa itu? Ya saya pernah mengalami mimpi kayak gini juga lama gitu loh. Pas udah punya pasangan rumah tangga, banyak yang mengalami mimpi itu. Pas saya baca kok banyak juga ya. Sebenarnya dari segi psikologis itu juga nyambung sih Mas. Ketika dia nggak mendapatkan ketenangan dan juga kenyamanan sama pasangannya, ya akhirnya dia mencari jalan pintas. Nah, setan hadir di situ. Ini bukan hanya sekedar sosok imajinatif. Karena Allah kan ciptakan setan ini. Dan setan biasa menggoda manusia di alam mimpinya. Jika alam mimpi kan manusia diambang sadar tuh. Bahkan nggak sadar ya ketika dia sudah sudah menurunkan gelombang otaknya. Nah, setan itu nanti akan main-main di situ di mimpinya. Jadi itu setan betulan apa imajinatif? Itu setan mempermainkan celah perasaan dari orang tersebut. Nah, jadi harus sadar nih, antara orang yang diganggu sama pasangannya ini harus saling menyadari bahwa ini pasangannya nggak baik-baik aja loh. Butuh kamu curahkan cinta lebih daripada orang lain. Jadi kalau ditanya ini perselingkuhan atau bukan, ini kasusnya mirip seperti orang yang berhayal ketika dia berhubungan intim. Wajahnya itu seakan-akan jadi wajah seorang wanita yang dulu pernah hadir di dalam kehidupannya, atau seorang laki-laki yang dulu pernah hadir dalam kehidupannya. Tapi Allah mentakdirkan sosok-sosok ini tidak akan pernah halal untuk dirinya. Ya karena sudah jadi masa lalu. Kalau halal kan ya pasangan halal kita yang sudah dihalalkan melalui pernikahan. Jadi kasusnya sama seperti ini, haram, tidak boleh. Kalau dia menikmati itu, dia bermaksiat kepada Allah. Bisa dibilang dia zina dengan jin itu. Sampai kayak gitu Ustaz? Iya, tapi perzinaan ini bukan layaknya perzinaan antara manusia kepada manusia ya, karena sosok ini sosok yang abstrak, nggak kelihatan. Kalau suka menonton film porno itu apa gangguan jin juga Ustaz? Ya kalau dibilang gangguan jin, itu jin korin namanya. Tapi kalau jin korin ini kan tidak merasuk. Dia kayak sudah jadi perangkat hidupnya manusia yang selalu menyertai manusia sampai kapanpun. Nah di saat manusia lalai, ya jin korin ini atau setan ini akan mendominasi kesadarannya. Maksud saya, dia akan membisikkan hati manusia untuk kemudian hawa nafsunya itu nanti akan lebih condong kepada hal-hal yang berbau kemaksiatan, termasuk di dalamnya adalah melihat film porno. Sebenarnya begini, setan itu tidak mampu mengendalikan manusia layaknya kita mengendalikan kuda. Mereka hanya bisa memberikan kayak sinyal-sinyal. Kalau kayak kita nih, Mas Fajar tuh. Kan saya nggak menggeret Mas Fajar, enggak, cuma apa istilahnya itu melambai-lambai. Sini, ini ada barang enak nih. Tergantung Mas Fajar mau ngikuti ajakan orang yang mengajak itu atau tidak. Nah, korin itu perannya seperti itu. Jadi kalau dibilang gangguan jin bukan, ya betul jin korin. Tapi ada kalanya orang tersebut memang dirasuki oleh jin dari luar selain korin. Kalau korin ini nggak bakal bisa dipisahkan sampai manusia meninggal. Nah, bisa jadi orang ini pernah ketempelan karena dia mungkin pernah pasang susuk, belajar ilmu kanuragan, atau memang punya jin khodam. Entah dari manapun asalnya itu, yang jelas setan-setan itu akan membuat orang-orang yang diikuti olehnya, dirasuki olehnya itu lebih condong kepada hal-hal maksiat, termasuk film porno. Nah kalau misalnya susah nyari jodoh gitu loh, dia nggak dapet jodohnya, belum menikah, atau jangan-jangan dia udah enjoy kelamaan jomblo gitu Pak Ustaz. Nah itu bagaimana? Ada beberapa kemungkinan. Pertama,
seperti yang tadi disampaikan oleh Ibnu Taimiyah di sini. Dia memang disukai sama jin sejak lama, sehingga ketika dia mau menikah dibisiki, nggak usah, nanti orang itu bikin kamu malah nggak bebas. Ya itu dibisik-bisikin, setan bisanya bisikin. Atau yang kemungkinan kedua ada sihir, namanya sihir ta'til zawaj, membuat seseorang itu jadi susah untuk menikah. Karena ya entah bagaimana mekanismenya, karena itu kita nggak tahu ya, gaib ya. Jadi yang penting sihir ta'til zawaj itu membikin seseorang jadi nggak bisa menikah. Bukan nggak bisa, susah. Jadi mereka ini kan kebiasaannya memanipulasi perasaan. Ini kita kaji ini dari kitabnya Al-Qurtubi ya. Sampai nah ini kaitannya erat sama sihir soalnya Mas. Kalau kita bahasanya soal sihir, jadi di sini dikatakannya, jadi di sini dikatakan bahwa sihir itu bisa berdampak pada hati. Ini wala yunkaru anna sihra lahu ta'thirun fil qulub. Tidak diingkari bahwa sihir itu punya dampak, punya pengaruh pada hati manusia. Bil hubbi wal bughdi, dengan pengaruh cinta ataupun kebencian. Ya kalau misalnya pelet berarti dengan cinta. Hub itu artinya cinta. Al-bughdu artinya kebencian. Jadi bisa sebaliknya Mas. Nah kalau orang yang memang dihalangi jodohnya, ya bisa jadi sihir itu memang dilakukan oleh dua setan, yakni setan jin dan manusia, untuk menjadikan orang itu dibenci atau membenci. Karena kan kasus-kasus orang yang kena sihir taktil itu ya, itu ketika ketemu sama calonnya, kalau dia cocok, calonnya nggak cocok. Kalau dia nggak cocok, calonnya cocok. Jadi nggak pernah ketemu ini. Jadi auranya itu dibikin nggak enak. Nah, itu pernah terjadi sama salah seorang kerabat perempuan saya, tante, sepupunya ibu saya. Dulu pernah kayak gitu. Orangnya, masya Allah, good looking, cantik. Tapi ketika mau didatangi sama orang yang melamar, itu dia takut yang mau ngelamar itu, sampai akhirnya pamit pulang. Karena yang ngelamar ini melihat seakan-akan tante saya itu keluar gadil itu taring itu Mas. Nah, pas waktu itu mbah ya, berarti mbah apa? Enggak, bukan mbah langsung saya. Beliau ikhtiar dengan ya doa lah sama Allah. Akhirnya Allah tunjukkan tuh ada kembang-kembangan di pojok rumah beliau. Gitu. Itu nyata memang pernah terjadi sama saudara saya. Kadang ini wabi ilqa'i surur, membikin orang itu jadi senang. Hatta yufarriqas sahiru bainal mar'i wa zawji, sampai penyihir itu membikin seseorang menceraikan istrinya, ya, memecah belah pasangan. Ini jadi sihir itu dikatakan di sini wa yahula bainal mar'i wa qalbi. Sihir itu bisa meliputi seseorang dengan hatinya. Yang menariknya kan di sini nih, dengan memasukkan penyakit-penyakit, kemudian bahkan sampai membunuh. Jadi ada Mas, dihalang-halangi sama setan-setan itu, diantaranya dengan sihir. Tapi ada nggak Pak Ustadz, kayak misalnya memang faktor hidup sejarahnya dia gitu, terus faktor psikologisnya dia, hingga akhirnya dia memutuskan udahlah mending nggak usah nikah, hidup sendiri aja gitu? Ada jelas. Itu seperti yang tadi kita bahas di awal, faktor yang menjadikan seseorang itu takut buat menikah diantaranya karena perceraian kedua orang tuanya. Atau dia ada teman yang suka bikin was-was, atau dia sering scroll berita di media sosial isinya tentang perceraian. Itu kan bisa saja terjadi, sehingga dia itu merasa takut untuk melangkah ke jenjang pernikahan karena khawatir nanti kalau nikah KDRT nih kayak gini nih. Kan sempat pernah viral kan beberapa waktu yang lalu tentang kasus-kasus KDRT. Yeah. Atau ketika punya anak nanti jangan-jangan kena baby blues nih. Dia takut duluan itu. Takut karena pola pikirnya sendiri. Belum dilakukan tapi sudah merasa gelisah. Itu secara psikologis pun jelas ada. Makanya dalam hal ini
kita nih selaku terapis ya, saya selalu mengedepankan sebab-sebab yang logis dulu, baru nanti ke arah metafisik kalau memang hal itu semua tidak terjadi. Atau sebab logis ini bisa saling mengakibatkan, bisa jadi karena misal faktor kayak misalnya tadi tentang inner child gitu ya, dia ada trauma. Nah ini kan bisa saling mengakibatkan setan ini muncul, karena tujuan setan itu kan memang menyesatkan manusia. Ketika dia ini ribut terus sama suaminya, atau punya masalah sama orang tuanya yang belum terselesaikan hingga detik ini, masalah dengan kepribadiannya, setan ini bisa hadir di sini. Nah, karena dalam konsep psikospiritual yang ada di dalam Islam, dalam Quran, dalam Sunnah, itu kita mengenal ada sosok makhluk gaib yang punya intervensi di alam kita. Siapa itu? Jin korin atau setan. Nah, setan-setan ini bisa memunculkan genjutsu, ilusi-ilusi gitu ya. Ya. Bahkan kalau misal kasusnya kayak Mbak Eca itu sudah kena mungkin Sukoyominya Madara itu. Udah bukan danzo lagi ya. Iya, bukan tahapannya genjutsu lagi, itu sudah lebih parah lagi. Nah, ini ngomong-ngomong soal yang tadi ya Pak Ustadz, menikah dengan jin nih, ada salah satu video ya yang membahas tentang menikah dengan jin. Kita lihat dulu Pak Ustadz. Bagaimana? Bolehkah menikah dengan jin? Macam tak ada ya perempuan. Oh gitu banyak dan perempuan. Tuan guru ya. Ustadz Somad. Di antara ulama yang mengatakan tak mungkin nikah dengan jin karena berbeda materi. Materi kita darah, daging, urat, bulu, kuku. Sedangkan materi jin itu adalah nar. Khalaqtani min nar, aku dari api. Maka tak mungkin. Kalaupun ada dia nikah dengan jin, maka hubungannya itu hubungan hanya macam mimpi saja. Masuk jin itu, atau jin itu merubah bentuk. Na'udzubillah. Saya andai adalah jin mau nikah, saya tolak lah. Tak usah lah. Sekarang perempuan berserak-serak. Untuk apa untuk menikah sama jin? Berserak maksudnya banyak. Bukan maksudnya berserak-serak. Nah, itu kan pandangan dari Ustadz Abdul Somad ya, Pak Ustadz. Apa betul ketika mimpi berhubungan itu, misalnya secara terus-menerus gitu ya, itu selalu dengan setan gitu? Mungkin bisa aja orangnya terobsesi, atau misalnya dia nonton horor terus tahu-tahu malamnya mimpi kayak begitu. Itu bisa juga nggak sih Pak Ustadz? Ya, mimpi itu kan ada 3. Pertama, ru'ya as-shadiqah. Mimpi yang benar itu datangnya dari Allah. Yang kedua, mimpi yang dari setan. Yang ketiga, haditsun nafas. Haditsun nafas adalah kejadian-kejadian yang terekam di alam bawah sadar. Misalnya sebelum tidur, yaitu tadi lihat sinetron atau lihat film horor, konten-konten misteri. Nanti ketika tidur dia bisa terkena dari apa yang dia lihat sebelumnya. Jadi nggak semua karena setan. Yang jarang nih yang dari Allah langsung gitu. Karena kalau mimpi yang dari Allah langsung dan itu terjadi secara rutin, biasanya itu masuk kepada orang-orang yang jujur. Jujur keimanannya, secara batinnya jujur, secara zahirnya dia jujur, tulus gitu. Nah, kalau yang dari setan banyak. Yang dari jiwa sendiri atau alam bawah sadar sendiri ini juga banyak. Itu berarti dia nonton apa Pak Ustadz ya siangnya ya, sampai akhirnya mimpi berhubungan sama jin gitu ya? Mungkin dia nggak merasakan kepuasan sama pasangannya. Ada yang karena ya macam-macam lah ya, kalau ini terlalu vulgar kalau kita bahas. Intinya dia kurang merasakan kepuasan sehingga keinginan dia menggebu, ingin mendapatkan kepuasan seksual, muncullah sosok itu. Dan atau muncul setan yang menjelma menjadi sosok yang dia idolakan, mantan dia, atau mungkin istri orang atau suami orang yang dia taksir. Muncul dengan wujud yang seperti itu. Apa gunanya setan menjelmakan diri menjadi sosok-sosok seperti itu? Supaya ketika dia sadar, keinginannya untuk mendapatkan misalnya bini orang atau laki orang itu jauh lebih menggebu. Ini bahaya. Wah, enak ya di mimpi
mesra-mesraan romantis sama si fulana, padahal mereka ini sudah punya pasangan. Wah, gimana caranya tak rusak rumah tangganya biar aku bisa dapat. Itu kan tujuan setan. Jadi selain hadisun nafas atau masalah alam bawah sadar, itu juga pasti ada campur tangan setan kalau memang sudah sampai ke tahap berhubungan intim. Itu pasti ada peran setan di situ. Kalau memang mewujudkan sosok gitu ya, sosok yang dia tergoda sebelumnya. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Zaman sekarang kan banyak tuh yang nggak bisa move on dari mantan gitu. Sampai galau berlebih, terus wah lebih baik mengakhiri hidup saja gitu. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, hal tersebut mesti disadari bahwa sebagaimana dulu kita mungkin pernah jatuh cinta sama mantan kita, nanti akan Allah ganti dengan cinta yang serupa bahkan lebih dengan istri atau suami kita. Suami atau istri kita masing-masing gitu ya. Ya, pasti itu. Karena yang namanya ketika kita menikah berlandaskan ketakwaan, keimanan, nggak mungkin nggak diganti dengan cinta yang sejati, cinta yang murni, yang itu bikin kita terbang-terbang terus. Maksudnya terbang itu merasa nikmatnya anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Ya memang kalau memang mau move on dari mantan ya segera menikah, cari pengganti supaya bisa menambal cintamu yang lama. Mungkin enggak lah, laki di dunia ini banyak, cewek di dunia ini banyak, nggak mungkin nggak ada satupun orang yang bikin kita itu jatuh cinta lagi. Dalam konteks ketika ditinggal mantannya itu menikah, gitu ya. Iya. Jadi jangan pernah takut. Cinta sama sesama manusia itu cinta dunia. Nah. Jangan menyekutukan Allah dalam bab cinta. Berbahaya. Berarti di situ masuk lah ya, ketika akhirnya manusia jadi sedih terus, akhirnya dia menyendiri, jadi keinget-keinget terus, tapi kan seperti tidak bisa maju ke masa depan gitu. Iya, masuk. Setan akan menghembuskan bisikan putus asa di situ, keputusasaan. Ketika dia putus asa, bisikan-bisikan kekufuran itu pasti akan dibisikkan sama setan. Apa tuh? Tuhan, misalnya ya, naudzubillah, Tuhan gak adil. Kenapa kok Tuhan tega sama aku dengan melakukan hal-hal yang semacam ini? Atau yang lebih ekstrim lagi, mana Tuhan? Kalau memang ada, kenapa doaku nggak dikabulkan? Loh, yang Tuhan kamu apa Allah? Ya kan? Ketika Allah memang belum mengabulkan, bukan berarti Allah nggak sayang. Allah sudah menyiapkan sesuatu yang paling baik untuk kita semuanya. Misal nggak jadi sama mantanmu, nanti akan dipertemukan sama sosok yang bikin kamu jatuh cinta setengah hidup. Biasanya kan setengah mati ya, ini setengah hidup. Cuma belum ngerasain aja karena saat itu kondisi jiwa manusia kayak lagi pada fase anak-anak tuh. Jiwa anak-anaknya lagi muncul. Mohon maaf, lebih ekstrim lagi, jiwa hewannya muncul sehingga nalarnya nggak jalan. Nanti kalau dapat ya wanita atau laki-laki yang benar-benar bikin kita jatuh cinta setelah mantan itu meninggalkan, nggak mungkin kita keinget lagi. Asal itu jangan jadikan cinta kepada manusia itu lebih tinggi daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kecuali ke ayah bunda itu jelas ya. Cinta ke Allah, pada Rasul, kemudian pada orang tua kita. Ya maksudnya ini dalam hal bab cinta sama kekasih gitu. Nah, kalau misalnya rumah tangga bertengkar gara-gara suaminya itu suka nyetel lagu Madu Tiganya Ahmad Dhani, Ustaz. Apa tuh? Senangnya dalam hati kalau beristri dua, oh seperti dunia anak yang punya. Itu bagaimana, Ustaz? Itu masalah dibikin sendiri ya. Nah, Pak Ustadz, dalam Al-Quran sendiri Pak Ustadz, ada nggak sih ayat lain yang menjelaskan untuk mencari solusi lain lah sebelum bercerai begitu? Al-Baqarah ayat 237, wa anta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Hendaklah kalian itu
memaafkan, karena itu lebih dekat dengan ketakwaan. Nah, menarik ini. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian saling melupakan keutamaan di antara kalian. Diingat-ingat dong keutamaannya sebelum mantap untuk berpisah. Coba diingat-ingat dulu kebaikannya. Ini kalau sekali lagi saya katakan, kalau pisahnya itu bukan karena sebab-sebab yang darurat, bukan sebab-sebab yang secara syariat dianjurkan untuk bercerai. Misalnya kayak cekcok kayak tadi tuh, yang Mas Fajar bilang pengennya alpukat dibelikannya apa? Cappuccino cincau. Ini kan masalah sepele. Maka wala tansawul fadla bainakum. Coba jangan lupakan keutamaan atau kebaikan di antara kalian. Ingat-ingat tuh. Ingat ketika istrimu melayani kamu, ingat ketika istrimu itu merawat anak-anakmu. Demikian juga istrinya ingat-ingat kebaikan suaminya. Ingat gimana suami itu rela banting tulang, ya, bahkan hingga tetesan keringat, peluh dan juga bahkan mungkin darah itu rela dikorbankan hanya untuk membahagiakan anak serta istrinya. Coba diingat-ingat ini, perjuangan dan pengorbanan satu sama lain. Jangan mementingkan ego. Ini solusi Quran sih, sebelum benar-benar mantap untuk bercerai. Biasanya kalau kita ingat masa-masa indah bersama istri, bersama suami gitu, biasanya akan luluh dan pintu maaf akan terbuka. Ya asal ya itu, jangan dibutakan dengan ego. Karena namanya pernikahan harus bisa saling menekan ego masing-masing. Harus bisa kayak dispenser, Mas. Satu panas, satu dingin. Tapi kadang gini juga Pak Ustadz, saya suka denger aja begitu. Katanya kan ada rumput tetangga lebih hijau gitu kan. Jadi kalau suami misalnya lihat istri, ini kok udah keriput sih gitu kan. Kayaknya yang itu lebih mantep dah gitu. Udahlah sama dia aja yang ini diceraikan itu. Nah itu berarti setan gitu Mas. Jelas, dan kita perlu tekankan di dalam benak kita, di dalam jiwa kita, bahwa istri atau suami, ibu-ibu sekalian, yang mungkin dianggapnya kayak simpanse, itu bagaikan Leonardo DiCaprio bagi wanita lain. Iya juga ya. Nah ya, sama aja. Istri yang dianggap kayak mak lampir sama suaminya, itu bagi orang lain udah kayak sosok bidadari. Jadi ya itu sekali lagi saya katakan, kenapa rumput tetangga kelihatan lebih hijau? Karena dia membiasakan matanya itu jelalatan, nggak menundukkan pandangan. Coba lihat dengan seksama kurat-kurat wajah istri kita atau suaminya, ibu-ibu sekalian, dan renungkan bahwa pengorbanan mereka dan ketulusan mereka dalam mencintai kita itu tentu jauh lebih besar daripada kesalahannya. Nah, kalau misal kita selaku laki-laki, dia seorang istri kita seorang wanita, ya jelas lah ya. Coba ketika dia lagi tidur, kita renungkan, dia rela meninggalkan ayah, bundanya, pergi bahkan mungkin merantau, sabar ketika kita mungkin dalam kondisi yang lagi terpuruk. Bahkan mungkin dia kelihatan kucel karena memang ngurusi anak-anak kita, capek di dapur, capek nyetrika, capek ngurusi rumah yang berantakan. Coba itu perlu kita renungkan, bahwa istri kita kelihatan nggak menarik, itu karena ngelayani kita. Kalau mau menarik, duitnya dong buat moles. Ya. Demikian juga sebaliknya. Suami yang mungkin menurut ibu-ibu itu ngeselin, sering naruh anduk basah di kasur, atau ketika ngambil pakaian itu dari tengah dulu sehingga semuanya amburadul. Coba deh lihat kalau lagi tidur atau kalau lagi makan, itu kasihan banget serius. Iya, ya. Lihat suaminya kalau lagi makan lahap banget kayak gitu ya, barangkali ya beliau kecapean di luar sana Nyari nafkah ya. nyari nafkah, mungkin juga dimarahin sama atasannya, dimarahin sama orang-orang. Apalagi kalau misal kerjanya di jalan, resikonya tinggi sekali. Coba direnungkan deh. Itu yang nanti akan menutup celah setan untuk mencerai-beraikan.
Jadi satu kesadaran uluhiyahnya harus dibangun. Apa tuh kesadaran uluhiyah? Kesadaran hamba. Jangan seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Humazah. Mencela, ya, berkata buruk dan mengungkit-ungkit. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Celakalah bagi setiap para pengumpat. Ini masalah utama dalam rumah tangga, diantaranya nggak bisa jaga omongan, baik laki ke bininya, bini ke lakinya, sama aja itu. Nah, habis itu kalau dia ngumpul-ngumpulkan, ini secara arti lebih luas lagi, ketika dia telah berjasa melakukan suatu jasa-jasa tertentu, dia ada dah ngitung-ngitungan tuh. Wah, aku capek ngurus rumah, aku lebih capek kerjaanku di luar sana, resikonya tinggi, resiko nyawa. Akhirnya kan adu mekanik, mana yang paling berat, mana yang paling besar pengorbanannya. Padahal kalau kita mau adem kan nggak perlu hitung-hitungan seperti itu. Harus bisa saling menghargai, bukan hanya menuntut hak, tapi menjalankan kewajiban. Ini yang paling penting. Selama ini rumah tangga sering cekcok karena rata-rata mereka antara suami dengan istri hanya menuntut hak, tapi lupa sama kewajiban. Akhirnya cekcok, ribut, dadanya panas terus, saling ngumpat satu sama lain. Hitung-hitungan itu tadi, ada kan hitung-hitungan. Iya. Hitung-hitungan jasa. Nggak ada habisnya. Kalau nggak ada aku, wah, kalau bukan karena doa istri, kamu nggak bakal sukses. Nah, kalau bukan karena usahaku, kamu nggak bakal hidup enak lah. Sama aja, nggak rampung-rampung. Akhirnya setan di situ yang bermain, sehingga akhirnya memperparah suasana, membuat hiruk pikuk, bercerai-berai. Oke, itu aja mungkin ya, Pak Ustadz. Terima kasih. Sama-sama. Kalau lagi sakit, tadi Pak Ustadz pakai tongkat loh guys, gue jadi nggak enak nih. Ganggu Pak Ustadz lagi sakit. Kita doakanlah semoga Pak Ustadz cepat sembuh ya. Amin. Dan terus membagikan ilmunya kepada kita semua. Makasih Pak Ustadz ya. Sama-sama Mas. Itu ya guys episode pada kali ini ya. Kalau kita berbicara keseluruhan, yaitu misalnya dalam rumah tangga, ketika kita terus mencari yang lebih baik, jangan-jangan kita tidak akan pernah mendapatkannya, atau justru kita melepas hal yang paling baik yang sudah pernah kita dapatkan kalau kita tidak bersyukur. Gue Fajar Itiar, J5 undur diri. Ciao.